Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukas Segar dari kelas Manajemen Pemasaran 18C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas saya kemarin mengenai pembaruan-pembaruan yang dilakukan maskapai penerbangan di era pandemi. Kita semua tahu pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dalam berbagai hal, terutama di bidang transportasi. Bidang transportasi yang paling berpengaruh adalah bidang transportasi udara, di mana setiap negara melakukan lockdown sehingga pertukaran penumpang dari negara satu ke negara lain sangat terbatas. Di Indonesia sendiri, sejak ditemukannya kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret tahun 2020, peningkatan hingga saat ini terus terjadi. Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah mengantisipasi semakin luasnya tersebar virus corona tersebut dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, tentu saja sangat berpengaruh di roda perekonomian di Indonesia, terutama di bandara. Di bandara sendiri, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar bukan berarti tidak ada kendala. Banyak sekali kendala yang ada di sana, terutama yang salah satunya adalah kendala teknis. Di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, kecuali Terminal 3, pembatasan sosial berskala besar sangat sulit untuk dilakukan, di mana sangat terbatasnya ruang dan sangat banyaknya penumpang yang akan melakukan perjalanan udara. Di sisi lain, keterbatasan informasi terhadap para penumpang mengenai bahaya COVID-19 sendiri sangat terbatas, sehingga mereka sangat meremehkan, bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Untuk dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangatlah besar. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan terkontraksi sebesar minus 3%. Untuk di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonominya hanya berada di angka 0,5%, turun jauh dibanding dengan tahun lalu. Untuk kondisi penerbangan baik di internasional maupun di nasional mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 35%. Bahkan di dunia, penurunan penumpang terjadi hingga 800 juta penumpang. Potensi kerugian akan hal tersebut mencapai 150 miliar US dollar. Adapun pembaruan-pembaruan yang dilakukan di sektor penerbangan, salah satunya adalah perubahan di sektor angkutan udara pasca COVID-19. Yang pertama adalah aspek tingkah laku, di mana penumpang hanya akan melakukan perjalanan di saat penting saja, dan saat tidak penting dia akan berdiam di rumah untuk menghindari terpaparnya virus COVID-19. Yang kedua, di mindset. Penumpang berpikir lebih mudahnya tertular virus COVID-19 jika kita berada di angkutan umum dibanding dengan mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Agar maskapai penerbangan bisa terus beroperasi, mereka melakukan berbagai pembaruan. Salah satunya adalah menerapkan prosedur new normal. Ada beberapa yang akan mereka terapkan, salah satunya adalah penambahan ruangan pada pesawat, yaitu dengan mengurangi jumlah kursi penumpang yang ada dan membatasi jarak antara kursi satu dengan kursi yang satunya. Yang kedua adalah melakukan pelatihan prosedur penanganan COVID-19 on board. Yang ketiga adalah penerapan physical distancing di berbagai area di dalam pesawat, maupun saat menunggu dan saat pembelian tiket. Cukup sekian penjelasan dari saya. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.